Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta, telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik, telepon 0813 2846 4314. Mas Setiawan, Kenapa? Ini saya lagi ngutak-atik ya. Habis konser dangdut. Iya. Bajunya ini. Dikasih nazar. Nggak tahu ini nazar apa janji. Oh, nazar. Nadar. Iya. Nadare apa puasa? Kalau mati lampu tetap kelihatan ya. Kok bisa? Ini kelap-kelip kayak gini. Lampu di kota ya. Lainnya. Kotak-kotik. Matamu bina. Bina. Ini saya lagi WA-WA-an sama temen ini loh. Katanya mau pengen nikah, itu sudah dekorasi siap, undangan siap, tapi mempelainya yang belum, mempelai wanitanya belum. Oh, lah itu mungkin bisa dikenalkan ke saya aja, Mas. Ini? Oh ya ini. Laki perempuan itu. Ada ini nyari perempuannya yang belum dapat nih. Kan Nyari lumayan perempuannya belum dapat. Kalau nyari yang laki-lakinya belum dapat. Kamu mau nih? Yeri namanya. Kamu lang guyu. Tapi apa? Didik Yeri namanya. Kerjanya apa? Fotografer. Oh lah iya. Kosek, Mas. Baru aja putus sama ceweknya Oh katanya. benar. Baru aja diputus kamu mau? Baru aja putus ah. Oh Ya, iya. sekarang jomblo. Lah ini mau tak jodoh kan masih. Terus yang penting siap, Mas. Kalau dia sudah siap, sudah mapan Tuh. loh. Wis mantep ngono. Dia sudah mapan, Mapan. mapan turu. Nek mapan nganune belum. Ya itu. Ya itu, saya kan kepengen ini apa ya? Ini kan bingung dia tuh apa ya? Mungkin kebingungan Oni, kebingungan Iwan juga. Dulu saya tuh kebingungan juga di sini. Iya iya. Orang itu nikah itu saatnya dicari opo. Iya, Mas itu. Ya toh, nek sekedar nikah tok wis lanang wedok wis beres. Iya. Ya, Tapi ke depannya kalau nikah itu mau ngapain, mau gimana? Terus atau cuman berkahnya itu gimana nikah? tujuannya nikah itu apa cuman mencari biar punya keturunan Nah, atau Ada apa dengan nikah ya? Ada apa dengan nikah? ada apa dengan cinta? Ada apa dengan nikah tuh? Ada apanya itu tuh berkahnya Seluk-beluk tuh. ya, Mas. Setahu saya kalau nikah itu malah dulu membonceng tentara sekutu. Nikah, itu nikah, tentara nikah. Beda ya itu ya. Beda. nikah NIKA. Iya, NICA itu. Lah itu makanya kita kan kadang bertanya toh, orang awam itu banyak yang sudah nikah tapi nggak ngerti hakikatnya. Nikah ki arep ngopo? Ya maksudnya gitu. Terus nyari suami itu kudu yang gimana, nyari istri gimana? Terus setelah nikah mau gimana? Kalau cuman sekedar Bersama, cinta, alasannya cinta, Nah, ya. itu salah karena ada kata bijak mengatakan menikahlah dengan cinta. Tapi untuk mempertahankan pernikahan dengan harta. Nah, mungkin itu yang Itu kalau nggak anu hartanya praktek Tadi itu apa? kalau sudah jadi suami istri perekonomian juga itu nek hati-hati so retak. Iya, tadi benar bilang sih. apa? Menikahlah dengan cinta. Menikah karena cinta dan mempertahankan diperlukan Barangkali harta, itu yang diperlukan. yang dipraktekkan sama tadi Jerry tadi. Piye? Karena pacarnya bukan cinta namanya. Oh iya iya iya. Menikahlah dengan cinta kan? Iya iya. Berarti jenis cinta Salah itu membaca. digolek-golek ya lah. Iya iya. Iya sih kalau Yeri itu dulu malah kenal sama pakai Dwi Suryani nama belakang. Iya. Ya jadi enggak tahu ini makanya mungkin belum plek ya. Benar. Iya sih. Pakai Nike. Atau yang Yeri itu malah kalau sama Tom. Nah, Tom and Yeri. nah, Mungkin malah jadi jodoh ya. Padahal Ya jadi lanang. musuhan si kucing si anu. Aduh. Lah kalau menurut Mas Iwan sih, kalau mau nikah itu sebenarnya keberkahan itu yang dicari itu kalau nikah opo toh nek menurut Mas Iwan, itu menurut Oni. Nah, ya. Itu nek Mas Iwan sih. Jadi kan memang saya pernah mendengar ini. Nah. Katanya kalau menikah ini bisa membuka pintu rezeki. Bus. Nah, ya itu. Salah satu apa pintu rezeki itu bisa jadi banyak apa gara-gara menikah Nikah ya itu. satunya. Apalagi nikah dengan orang yang kaya ya. Nah, ya itu. Jadi Pintu rezekinya kebuka Kebuka jebar. jebar. kaya, mertuanya kaya wes. Dia meneng wae mungkin Masalahnya gitu itu ya? saya sudah tahu tapi kok belum nikah. Nah, itu. itu. Apa masalahnya? Coba. Nah, ya itu entah apa yang merasukimu. Iya. Kalau Oni, Buru-buru. Kalau saya menikah itu
Ya itu pengennya sih, maksudnya saya mungkin dengan Kenapa kok kamu kepengin suatu saat tuh kepengin nikah nek kowe? Nah, ya. Oh, yo, nek secara agama kan katanya menyempurnakan agama Nah, Mas. itu 50% lebih tuh. Cuman kan yang menyempurnakan Separuh agama agama. itu yang seperti apa kan sebenarnya saya juga belum tahu Ya, yang ya. sampai ke dalam itu loh, maksudnya Ya. butuh imam yang memang itu mungkin imamnya yang seperti apa, Ya. terus pas waktu saya menjadi istri kan Ya. itu saya harus melakukan apa Ya. gitu, biar rumah tangga itu bisa menjadi sebuah apa ya, rumah yang bisa untuk masa depan juga gitu Mas, Ya. untuk sampai ke surga gitu. Tuh, Mungkin gitu. jadi Cuman, rumah yang istilahnya apa ya? Kedepannya tidak hanya untuk dunia tak ning akhiratnya ya, sampai ke sak keluarga akhirat. gitu. Nah, dulu Mas Ya. Setiawan ini dulu sampai menikah ini. Nah, itu proses pencariannya itu gimana? Searching di Google. Oh, ya. Mantap. Ya, iya, itu kan Kalau saya pasti berteman, ada berteman dulu. ada prosesnya nih. Kalau orang Jawa bilang itu adalah ada banyak toh. Ada istilahnya koleksi. Apa itu? Koleksi itu banyak berteman sebanyak-banyaknya. Jadi dikoleksi teman sebanyak-banyaknya. Seleksi. Nah, Habis koleksi itu seleksi, dipilih ini mana yang sekedar teman, ini mana yang akan cari jodoh. Baru itu setelah seleksi, pilih sampai dengan oh ini yang paling pas gue istri. Resepsi. oh, Koleksi, seleksi, resepsi. ketika dengan seleksi itu ada buat SKCK, tes kesehatan, terus ada Audisi saya. audisi. Audisi di tengah. Wah. Oke. Iya. Ya kan gitu kan kita tahu toh selama bergaul makanya kita rasa gue ikatan nih berteman sih. Berteman sih taaruf sih. Itu koleksi sih. Koleksi itu koleksi sebagai teman bukan milih-milih bukan tapi istilahnya kita banyak silaturahmi. Kemudian seleksi itu dari situ kan ketok iki si arep bojo si apik endi kan ada cowok atau cewek itu yang iki apik nek nggo pacar tapi ra apik nggo bojo. Iki apik nggo bojo ning kira apik pacar. Iki apik loro-loro nih. Iki ra apik kabeh. Gitu kan ya. Iya toh. Mungkin baiknya cuma jadi teman Nah, gitu ya Mas. Tapi berarti cinta itu menurut Mas Setiawan ini itu apakah seperti tahu bulat atau tapi nggak mungkin ya? kenapa? Bukan. Cinta Dadakan. itu dadaan itu nggak mungkin. Enggak. Jadi cinta itu kita pada pandangan pertama itu ada apa enggak menurut Mas? Iya. Kalau apa namanya cinta pada benar-benar pasti bisa gitu. Kadang-kala jodoh itu. Saya ketemu istri itu ketemu pertama nggak tahu tiba-tiba tersisa waktu isuk tadi bojoku apa ya ngono saya sempat loh hanya itu loh saya makanya waktu itu ngono kan tidak setiap orang ngono ya tapi waktu itu mikir aku nggak mau niki bojoku tapi iki nek wong tuane kenal wong tuaku apa aku kenal apa wong tuane kenal aku mesti akan seneng dan akhirnya ini mesti ngasih Bener suatu kayak saat gitu serius. makanya saya tuh waktu itu ketemu waktu saya sedang di warung Ya. itu saya makan saya ketemu perempuan itu Ya. terus saya tanya Mbak habis ini mau kemana Terus saya nggak kemana-mana oh berarti kita jodoh kenapa? kata orang jodoh kan nggak kemana Iya itu nggak kemana-mana. Iya nih ya ra ngono banget. Gini aja daripada bingung kita tanya Ustadz Fahmi Ya, betul, tentang nikah yang berkah itu bagaimana Iya, dan lain sebagainya saya teleponkan. Oke. Biar lebih paham. Assalamualaikum Ustadz. Di mana Ustadz? J. Sakit kemari Ustadz. Kita mau ngobrol ini tentang nikah berkah. Nggih. Saya sama Oni sama Mas Iwan. Saya tunggu ya Ustadz. Nggih. Oke. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Matur nuwun nggih. Kita tunggu ya. Makanya nanti kalau udah langsung sama Ustadz kan lebih paham tentang sudut pandang agama kayak apa, terus jodoh itu piye, piye memilih calon, terus nikah itu tujuannya apa hanya untuk keturunan saja atau untuk katakanlah Kebersamaan ya, Mas. kebersamaan ke dunia akhirat tuh piye. Pak Ustadz tuh memang pinter dia Ya, iya. membeli siraman tapi nggak basah Wah ya. siraman rohani Wah, ya. Nah itu udah hadir. Lah, itu. Moga Ustadz. Nih, masuk aja Ustadz. Enggak usah. Mari Ustadz. Oh malu Ustadz. Mari. Ustadz pemalu sih Oh, tadi di sana. motor dulu Toma. Ya sakit, moga Ustadz. Ya terus. Ambruk enggak ya tadi ya? Enggak apa-apa. Enggak apa ya? jembatan ambruk ada apa Oh, jembatan aja ambruk kok. Motor ambruk Ambruk aja bingung. lewat. Iya toh? Motor nyileh. Oh, ya apa-apa. apalagi nyileh Nah, kan ini punya orang lain toh. Ambruknya enggak apa. Nah itu tadi itu yang apa ya saya sampaikan tadi ya. Kita pengen sharing ini Ustadz. Ini kan dua jomblower ini. Jomblo mati
Jombloan dan Jomblowati. Iya. Ini kan dari panti jomblo berarti. Ini Tuna Asmara ini kan kepengen sharing. Iya. Jadi nikah itu untuk apa? Terus kok ada nikah yang berkah itu yang yang, pripun? yang seperti Betul apa loh, harus seperti Sip apa ini tema yang menarik. Menarik. pas Pas banget Yang sudah nikah saja pasti kepengen lagi ya. Mas Yawan kemarin bilang sama saya. Itu. Moga-moga istrinya nonton nih ya. Khusus episode ini tak patikan. Pas kita ngobrol tak cilik ya. Iya. Ya, baik teman-teman semuanya, jomblowan-jomblowati. Nah, itu benar. Mas Tiawan Nah. Fahmiwati. Setiawan jombloan Jomblowati. Setiawan Fahmiwati. Angkat biang itu. Iya. Ya, dah kita bicara masalah nikah itu memang sesuatu yang sangat menarik, gitu ya. Karena ibadah apa? paling enak. Oh iya. Iya. Betul. Nikah itu Ibadah paling enak. betul. Niki kabeh kanggo aku halal. Harapannya gitu. nikah itu niki kabeh Kanggo aku halal. Itu harapannya. Jadi Masuk. sesuatu yang dulunya maksiat menjadi ibadah, yang dulunya dosa menjadi pahala, ini hanya ada di dalam nikah tersebut. Ya. Dan tentu saja kita ketika sudah melakukan pernikahan secara syar'i pasti ada keinginan yang sangat luar biasa, dan keinginan ini tidak hanya kemudian dipancangkan ketika kita sudah nikah. Itu salah. Kasihan orang yang seperti ini. Harusnya orang yang mau menikah itu sudah punya visi tersendiri, punya cita-cita tersendiri, dan Al-Quran, agama kita itu sudah memberikan contohnya. Kalau dulu orang-orang Arab dulu itu ketika ada orang yang baru nikah, Mas Iwan, Mbak Oni, itu didoakan ya, birrofa wal banin, semoga kamu itu bahagia dan banyak anak. Wah, kira-kira Mbak Oni didoakan hidupnya bahagia, seneng enggak? senang banget. Seneng ya kan? Dan bangsa Arab saat itu salah satu kebanggaannya ketika memiliki banyak anak. Nah, jadi doa dua ini bagi mereka sebenarnya ini sesuatu yang luar biasa. Muga-muga sampeyan ikut tansah bagya mulya supaya kowe sugih anak. Itu bangga sekali mereka. Tetapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Sampai kemudian Ukail ini, ketika Ukail bin Abi Thalib didoakan oleh yang datang mendoakan birrofa wal banin, dia protes, jangan kau doakan aku seperti itu. Wah, doa bagus ditampik sama Ukail. Kenapa aku tidak boleh berdoa seperti itu? Doakan aku sebagaimana kemudian Rasulullah mendoakan aku. Bagaimana doanya itu? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya. Nah, semoga Allah memberkahi engkau. Semoga Allah memberkahi atas engkau, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Lah, ini doa yang sangat luar biasa. Ternyata apa yang dijadikan tema dalam doa tersebut? Barakallah. Semoga keberkahan Allah. Kalau kita berbicara masalah keberkahan, berkah itu seperti birkah atau kolam ya. Kolam itu airnya selalu melimpah gitu. Nggak ada kolam itu kok airnya cuma sak plastik gitu ya. Hanya buat apa kan gitu. Pasti melimpah ya. Berkah itu seperti itu. Artinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan barakallahu laka, semoga keberkahan Allah kepadamu. Ini mendoakan kepada si pengantin ini supaya apa? Allah berikan keberkahan ketika diberikan keluasan hidup, ya, diberikan rezeki yang banyak, diberikan sesuatu yang menyenangkan, diberikan sesuatu yang membahagiakan, cari mertua yang tahu saya, dapat bener, mencari calon istri yang seperti ini dapat, mencari calon suami yang seperti ini dapat, misalkan semacam itu. Nah, ini salah satu bentuk keberkahannya, yaitu apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi kesenangan nafsunya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di situ yang namanya berkah, apa tuh berkah itu? Ziyadatu khair fi kulli hal, bertambahnya kebaikan dari setiap hal.
dari setiap keadaan. Berarti harapannya ketika kita diberikan keluasan hidup semacam itu, kita mendapatkan kebaikan. Jangan sampai pas kita diberikan keluasan hidup kita ingkar sama Allah, tidak baik sama Allah, kufur sama Allah, lupa bahwasannya ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah menikah kepengen segera punya anak, Masya Allah baru nikah gitu ya, kemudian 9 bulan lahir anaknya, kan ngepas ya Mas Janek, baru nikah 1 bulan lahir anaknya, ini bukan lebih berkah, enggak, Nyelengi. Pembalap gitu. Nyelengi. Nggak boleh ya. Angsuran kayak gitu. Ya, jadi harapan doanya itu pun dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah mendapatkan anak yang sehat, mendapatkan anak yang yang menyenangkan dilihat dan sebagainya dan sebagainya. Dia juga bertambah kebaikannya, ya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, ada orang yang diberikan keluasan hidup oleh Allah tapi malah kufur. Ya. Atau sebaliknya, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi engkau ketika sesuatu itu menimpa engkau. Ya, menimpa itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menderita, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang di luar perhitungan kita. Kepengennya seperti ini kok di bawah perhitungan kita. Akhirnya kita tertimpa musibah misalkan semacam itu. Tapi karena mendapatkan berkah, maka adanya pun kebaikan. Ya, saat membuat permisalan, ya, ada seseorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki di bawah cukup, katakanlah semacam itu, untuk membeli sesuatu yang di luar keperluannya itu betul-betul kesulitan. Bahkan untuk membeli yang sesuai dengan kebutuhannya saja harus dengan perjuangan yang luar biasa. Tapi keluarga ini nyantai-nyantai saja, artinya nyantai di situ tidak pernah ada pertengkaran dan sebagainya, rukun-rukun saja. Tapi begitu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sedikit rezeki. Qadarullah yang laki-laki diberikan rezeki sama Allah uang kaget. Hanya sekedar menunjukkan rumah itu mau dijual loh. Akhirnya betul dirembuki. Dia dapat komisi gitu ya. Setelah dapat komisi dari yang kemudian menjual, dapat bonus dari pembelinya. Wah, luar biasa. Sekian juta. Tiba-tiba apa? Karena tidak berkah misalkan seperti itu, lupa bahwasannya saat ini yang butuh mendesak itu sangat banyak, tetapi karena dapat uang kaget, dia juga melampiaskannya dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Berarti seperti ini tidak berkah. Ya. Ada orang yang diuji seperti itu. Ya, pas dalam keadaan sempit berkah semuanya. Tapi pas diberikan kelonggaran malah tidak berkah. Ya. Ada orang yang kemudian juga diberikan keberkahan di saat luas, pas diberikan kesempitan malah menjadi musibah. Nanti kita lanjut lagi Ustadz. Pemirsa, masih banyak yang akan kita kupas bersama Ustadz Fahmi tentang nikah berkah. Itu apa dan bagaimana secara lebih detail lagi di sesi selanjutnya. Kita harus break sejenak ya. Ya, kita harus break sejenak dan kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan acara yang spesial obrolan bersama Ustadz Fahmi tentang temanya adalah nikah berkah ya. Kita lanjut lagi untuk obrolan selanjutnya. Ya. Siapa ndak ingin nikah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti semuanya kepingin gitu ya. Nah, yang namanya nikah supaya kemudian mendatangkan keberkahan tadi itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi tidak sesulit yang kita bayangkan pula. Kadang-kadang kita itu mempersulit yang mudah atau kemudian menyepelekan sesuatu yang sebenarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma kayak gitu ya bisa saya. Tapi yang menjadi permasalahan ini masalah tadi setengah keimanan kita ya. Kita sempurnakan dengan menikah itu. Maka kita berharap dengan pernikahan itu selalu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kita inginkan. Nah, teman-teman semuanya dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah itu sebagai pamungkasnya adalah wa jama'a bainakuma fi khair. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua kelak dalam kebaikan. Kalau kita itu berjuang kan berdua, suami dan istri.
jangan sampai kemudian yang suaminya dalam keadaan baik, istrinya dalam keadaan merana nantinya, atau sebaliknya istrinya dalam keadaan baik, suaminya yang merana. Tapi oleh Rasulullah SAW didoakan supaya kita ini dihimpun, dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik nantinya. Apa ini yang dimaknai dari kalimat Rasulullah tersebut? Ini adalah doa supaya kemudian kebahagiaan kita di dunia ini bisa langgeng ketika menemui kehidupan akhirat nanti. Ada orang yang nelongso, yang dia oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan, ya. Dia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tetapi di tempat yang nista, di tempat yang menghinakan, yaitu neraka. Contohnya pamannya Rasulullah, Abu Jahal. Dia ini sebagai keluarga Nabi sebenarnya, ya, tetapi karena tidak menerima dakwahnya Rasulullah, bahkan dia ini memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya bahkan kemudian menjadi tukang fitnah dan sebagainya, maka yang terjadi adalah keduanya dikumpulkan oleh Allah tetapi di dalam kehinaan, dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka, ya. Sungguh celaka, ya. Kedua tangannya Abu Jahal ini, ya. Dia itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama istrinya yang kemudian diikatkan di lehernya api, ular dan sebagainya. Oleh karenanya, mari kita di dalam menikah, ya, di dalam menjalankan pernikahan ini atau akan melakukan pernikahan, jangan sampai kemudian salah visi, salah pandangan, salah cita-cita. Yang penting saya ada duit, saya tenang, tidak mungkin. Yang penting kamu setia, saya tenang, tidak seperti itu. Tapi yang kita minta adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap keadaan yang menimpa kita. Disitulah pentingnya para suami itu menasehati, dan pentingnya para istri untuk menasehati. Jangan sampai kita ini acuh tak acuh dengan pasangan kita, sehingga kita merasa bahwasanya kita akan selamat dan kita membiarkan pasangan kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya ini. Menariknya juga ini Ustadz, kita kepengin tanya juga nih. Kalau tadi ya, nikah itu menyempurnakan separuh agama, ya. Berarti istilahnya kita berdoa masih jomblo aja separuh doanya ini makin powerful ya. Oh iya. Karena itu ya. Betul ya. Banyak hal ya. Jadi seseorang yang sudah menikah ini selalu, bahkan pekerjaannya untuk menafkahi keluarga itu sudah terhitung sebagai jihad. Terhitung sebagai jihad. Bahkan insya Allah ketika dia pun mati di jalan tersebut, di dalam mencari nafkah tersebut, maka dia pun terhitung sebagai orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nunggu apa lagi gitu loh. Nunggu apa lagi? Nunggu jodoh gitu ya. Diupayakan ya. Nyari jodoh itu memang tidak seperti nyari kelinci atau nyari burung merpati ini jodohnya mana gitu ya. Asal bekur kemudian jodoh. Bukan seperti itu. Tapi bagaimana orang ini bisa tidak bersinergi dengan kita untuk berta'awun, untuk tolong menolong di dalam masalah agamanya. Kalau memang kemudian bisa, maka insya Allah itu bisa kita ajak sambatan, kerjasama untuk membangun rumah tangga kita. Sebagai closing terakhir aja singkat terkait bagaimana menciptakan keluarga yang berkah, ya, nikah yang berkah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu ragu untuk menikah bagi jombloan jomblowati. Dan mari kita orang-orang yang sudah menikah ini berintrospeksi tentang kualitas keluarga kita. Apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan keberkahan dalam rumah tangga kita, ataukah kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Oleh karenanya senantiasa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya Allah kemudian menurunkan keberkahan atas pernikahan yang kita jalani, dengan memperbaiki diri, dengan saling menasihati di antara dengan pasangan kita, dengan saling mengingatkan di antara keluarga kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan kaki-kaki tangga kita untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga yang insya Allah diabadikan hingga akhirat nanti insya Allah. Amin Allahumma amin. Demikian sedikit, semoga menjadi pencerahan atas kita semuanya. Terima kasih sekali Ustadz. Dan pemirsa, demikian tadi pencerahan dari Ustadz Fahmi. Semoga memberikan tambahan ilmu untuk kita semua yang menyaksikan acara ini.
Kita harus pamitan, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Bekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.